Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Daniela Simatupang dengan NIM 0801 1282 328084. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan tentang sistem persamaan lanjar dengan metode lelaran Gauss-Seidel. Sebagai pendahuluan, persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, ekonomi, dan sebagainya. Model matematika yang rumit ini tidak ada akalannya, tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik yang sudah umum. Untuk mendapatkan solusi sejatinya, yang dimaksud dengan metode analitik adalah metode penyelesaian model aritmatika dengan rumus-rumus aljabar yang sudah baku. Metode analitik disebut juga metode sejati karena memberi kita solusi sejati atau solusi yang sesungguhnya, yaitu solusi yang memiliki galat dengan nol. Metode analitik tidak dapat lagi diterapkan, maka solusi persoalan masih dapat dicari dengan menggunakan metode numerik. Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan atau aritmatika biasa. Bisa tambah, kurang, bagi, atau kali. Metode artinya cara sedang Metode artinya cara, sedangkan numerik artinya angka. Jadi metode numerik secara harfiah berarti cara berhitung dengan menggunakan angka. Dengan metode numerik, kita hanya memperoleh solusi yang menghampiri atau mendekati solusi sejati sehingga solusi numerik dinamakan juga solusi hampiran atau solusi pendekatan. Solusi hampiran jelas tidak tepat sama dengan solusi sejati, sehingga ada selisih antara keduanya. Selisih inilah yang disebut dengan galat. Sistem persamaan linear terdiri dari beberapa persamaan linear sebagai satu kesatuan, di mana setiap persamaan linear bisa mengandung satu atau lebih variabel. Sistem persamaan linear dengan n peubah dinyatakan sebagai berikut. A11x1 plus A12x2 plus A11n xn sama dengan B1 sampai seterusnya sampai Bn, di mana matriks A tersebut disebut matriks koefisien dari SPL. Vektor X disebut juga vektor variabel dan vektor B disebut juga vektor konstanta. Dalam penyelesaian sistem persamaan linear terdapat 6 metode. Salah satunya yaitu metode lelaran Gauss-Seidel. Metode lelaran Gauss-Seidel ini merupakan suatu teknik penyelesaian SPL yang berukuran n kali n dan merupakan proses rekursi berulang untuk mendekati bilangan yang tidak diketahui atau X. Proses penyelesaian dimulai dengan suatu hampiran awal terhadap penyelesaian atau X0. Kemudian, nilai yang sudah diketahui pada tahap sebelumnya atau X1 dipergunakan untuk mencari nilai pada tahap berikutnya atau X2. Proses tersebut berulang sampai diperoleh nilai X yang sesungguhnya atau sampai batas toleransi galat atau iterasi terpenuhi. Berikut persamaan lelaran Gauss-Seidel. Prosedur pemrograman sistem persamaan linear dengan metode lelaran Gauss-Seidel ini memiliki dua jenis pemberhentian, yaitu banyak iterasi dan besar galat atau error. Akan tetapi, syarat cukup agar lelarannya konvergen adalah sistem dominan secara diagonal. Suatu matriks koefisien A dari bentuk AX sama dengan B disebut diagonal dominan jika A11 lebih besar atau sama dengan sigma Z sama dengan 1. Untuk J tidak boleh, untuk J tidak sama dengan 1. Untuk paling tidak Untuk paling tidak 1i, artinya nilai mutlak pada diagonal utama lebih besar atau sama dengan jumlah dari nilai mutlak dari elemen-elemen baris tersebut. Meskipun sistem tidak dominan secara diagonal, lelarannya masih mungkin konvergen. Algoritma metode lelaran Gauss-Seidel dalam menyelesaikan SPL adalah yang pertama yaitu definisikan ordo matriks. Kemudian menentukan nilai matriks A atau koefisien matriks
A sebagai matriks nilai X dan vektor B untuk nilai ruas kanan atau nilai Y. Yang ketiga, menentukan nilai awal untuk setiap XI. Selanjutnya, menghitung nilai tebakan awal, dan jika nilai aproksimasi X pada iterasi ke K, maka untuk I sama dengan 1 sampai N dihitung. Dan juga bila error untuk setiap XI sudah lebih kecil dari toleransi error, maka proses iterasi dapat dihentikan. Jika tidak, ulangi lagi langkah kelima. Di sini kita akan menentukan ordo matriks N kali N menggunakan program C++ atau kode blocks. Pertama-tama, kita tentukan dulu file header yang akan kita gunakan, lalu tentukan juga variabel yang akan kita gunakan karena kita mencari SPL dengan Gauss Seidel, maka kita buat SPL menjadi matriks. Oleh karena itu, kita gunakan variabel array, setelah itu cetak di layar nama kelompok dan lain sebagainya. Di sini saya sudah membuat program dari persamaan matriks 4 kali 4 tersebut. Nah, untuk cout dari ini adalah kita diminta untuk memasukkan matriks N kali N. Karena di sini nilai matriksnya mulai dari 4 kali 4 ordo kecil, 4 kali 4 ordo besar, 8 kali 8 ordo kecil, dan 8 kali 8 ordo besar. Kemudian kita sini memasukkan bagian kiri dari persamaan yang tadi, itu ada 2, 3, min 1, 1, 4, min 1, 2, 3, min 1, 1, 3, min 1, 3, 2, min 1. Kemudian kita diminta juga untuk memasukkan bagian kanan dari matriks tersebut, yaitu ada 5, 8, 0, dan 10. Setelah itu, kita memasukkan nilai tebakan atau nilai awal pada matriks P0 dengan nilai tebakan 2, 0, 1, dan 2. Di sini untuk pengerjaannya kita akan memilih menggunakan galat atau epsilon. Setelah itu kita dapat setelah kita memasukkan angka 1, kita dapat melihat hasil dari nilai epsilon tersebut. X1 yaitu 2, X2 yaitu 8, X3 1,33, dan X4 itu min 1,4814 dan seterusnya. Kemudian selain menggunakan galat, kita juga ada menggunakan iterasi. Nah, setelah kita pilih angka 2 untuk menggunakan iterasi, maka iterasi tersebut muncul, yaitu dengan X1 2, X2 8, X3 min 1,3, dan X4 itu min 1,4814. Di sini ada juga untuk ordo 4 kali 4 angka besar. Di sini kita diminta juga untuk memasukkan bagian kanan dari matriks ordo 4 kali 4 angka besar tersebut, yaitu ada 15, 8, min 13, 29, 22, min 19, 30, min 10, min 25, 18, 27, min 12, 29, min 21, min 16, dan min
dan 20. Di sini kita diminta untuk memasukkan bagian kanan dari matriks, yaitu 60, 90, 45, dan 75. Kemudian kita juga diminta untuk memasukkan nilai tebakan, yaitu ada 2, 0, 1, dan 2. Kemudian kita di sini eh, memilih antara menggunakan galat atau menggunakan iterasi. Di sini ada muncul ya nilai epsilon dan nilai iterasinya. Untuk ordo 4 kali 4, maaf ini salah. Ini seharusnya 8. Untuk ordo 8 kali 8 angka besar, kita bisa memasukkan bagian kiri. Bagian kirinya yaitu ini, dan bagian kanannya ini. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai tebakan atau nilai awal pada matriks P0. Itu ada 0, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 2, 0, 0. Kemudian dari dari menu pilihan penggunaan galat di sini ada hasilnya dan menggunakan iterasi juga ada hasilnya. Untuk perhitungan manual berikut adalah bentuk persamaannya. Berdasarkan persamaan matriks 4 kali 4 dengan persamaan berikut, dengan diberikan tebakan awal 2, 0, 1, 2 diberhentikan berdasarkan galat 0,0001. Sehingga didapat solusi sebagai berikut. Untuk K sama dengan 1 yaitu ada 2, 8, min 1,333, min 1,4815. Untuk K sama dengan 2 yaitu ada min 9,9259, 14,4691, 14,4691, dan di sini juga ada 18,2084. Untuk 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 iterasi ketiga yaitu ada 82, 8524, 407, 9,9730, min 102,3041, dan min 128,5341. Dan untuk iterasi keempat yaitu min 596,3445, min 2983,5885, 752,9033, dan 946,5682. Dari hasil tersebut, iterasi 1 sampai 4 kita dapatkan X1-nya sama dengan 2,5, X2-nya sama dengan 2, X3-nya sama dengan 0,1667, X4-nya min 0,1481, dan seterusnya. Untuk melanjutkan perhitungan tersebut dan iterasi, ulangi langkah-langkah tersebut untuk setiap iterasi hingga galatnya lebih kecil dari 0,00001. Di sini ada untuk iterasi K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan K sama dengan 4. Untuk untuk menggunakan hasil aplikasi, kita juga mendapatkan hasil metode Gauss-Seidel yaitu X1 2,5, X2 2, X3 0,167, X4 min 0,148. Begitu juga sampai seterusnya. Kita dapat juga di sini untuk orde 4 kali 4 angka besar itu 4,62, min 6,80, 11,45, min 0,98. Nah, untuk pembahasan, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan 3 jenis perhitungan, menggunakan persamaan 4 variabel atau matriks ordo 4 kali 4 dan menggunakan angka kecil dan besar didapatkan hasilnya yaitu seperti ini. Untuk perhitungannya menggunakan manual, iterasi, dan epsilon atau galat. Untuk 4 kali 4 angka besar juga ada menggunakan manual, iterasi, dan epsilon. Kemudian kita akan kembali ke program C++ atau kode blocks.
Di sini ada include IOStream sebagai file header digunakan untuk memanggil fungsi cin, cout, dan inline. Di sini juga ada include IOMAN IP. File header ini digunakan untuk memanggil fungsi set. Include math.h. File header ini digunakan untuk memanggil fungsi POW dan lain-lain. Include conioh. File header ini digunakan untuk memanggil fungsi gets. Include studioh merupakan header juga, sama seperti include iStream ini. Kemudian ada juga include ini dan include Windows ini untuk fungsi sistem color. Di sini ada using namespace std menggunakan, yaitu tujuannya menggunakan semua yang ada di perpustakaan atau library namespace std seperti cin dan lain-lain. Di sini untuk backgroundnya aku menggunakan latar belakang pink dengan 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 void atau warna pink yaitu sistem color color df. Untuk integer main yaitu fungsi utama dari program. Jadi ketika in main ini tidak ada, maka fungsi yang ada di program ini tidak bisa dijalankan. Kemudian di sini ada tanda kurung kurawal buka ini untuk memulai program. Kemudian di sini kita dapat memanggil fungsi untuk mengubah warna konsol, warna background yang akan kita ubah. Di sini ada char, pilihan variabel ini digunakan untuk melakukan pemilihan mau menggunakan epsilon atau iterasi. Untuk integer n, i, j, nomor sama dengan 1, count sama dengan 0, variabel n untuk menyatakan ordo matrix. Di sini ada kita menggunakan double dan boolean convergen sama dengan 0. Di sini juga kita ingin mencetak layar untuk enter, yaitu metode numerik. Dan juga ini sebenarnya informasi mengenai nama kelompok saja. Kemudian di sini kita eh, melakukan inputan untuk ordo matrix. Di sini kita diminta untuk memasukkan persamaan bagian kiri, sama yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada perulangan, ini digunakan untuk membuat matriks dan akan berakhir jika I lebih besar dari N. Ini for J sama dengan 0, J lebih kecil dari N, J++. Ini perulangan digunakan untuk membuat matriks dan akan berakhir jika J lebih besar dari N. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan nilai. Agar mencetak di layar misalnya A11, A12, dan A sampai A, NN, atau sampai seterusnya. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan bagian kanan dari matriks dan memasukkan nilai dari matriks tersebut. Nilai awal pada matriks itu nilai tebakan yang menurut menurut kita gini, kayak kita ini menebak-nebak aja gitu nilai nilai yang ada pada matriks tersebut gitu, agar kita mendapatkan galat atau errornya, nilai errornya. Kemudian di sini juga ada menu pilihan untuk pengerjaan. Yang pertama yaitu menggunakan galat dan yang kedua yaitu menggunakan iterasi. Di sini kita diminta untuk menentukan pilihan antara pilihan satu dan pilihan kedua. Jika kita ingin memilih pilihan pertama, maka nilai inputan dari variabel pilihan pertama maka akan dieksekusi. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan nilai epsilon, atau, atau error. Di sini juga kita diminta untuk memasukkan nilai epsilon, atau, atau error.
Nilai epsilon itu yaitu melakukan penginputan dan nilai tersebut akan disimpan di epsilon. Di sini ada kita pakai do, yaitu untuk melakukan perulangan untuk membuat iterasi berdasarkan epsilon. Dan begin untuk do. YI sama dengan YI kurang AI, J per AI dikali XJ. Tujuannya itu untuk mencari nilai X baru di mana disimpan di Y1. Dan di sini juga ada begin untuk mengakhiri atau ending, untuk perulangan for juga. Dan ini kita juga diminta untuk di sini juga ada perintah yaitu hasil iterasi adalah divergen. Dan untuk hasil akhirnya yaitu ada di sini yaitu akan dicetak di layar kalimat tersebut dan baris baru atau enter. Di sini ada hasil iterasi adalah divergen, memberikan jeda perulangan menuju menuju menu. Dan di sini yang terakhir ada hasil akhir dari berupa pilihan yang kita masukkan. Dan di sini ada pilihan tidak ditemukan jika jika pilihan tersebut tidak masuk kategori. Di sini juga ada begin untuk menutup else dan begin untuk menutup program. Kita akan menjalankan program tersebut. Untuk ordonya yaitu ordo matriks 4 kali 4 angka kecil yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita masukkan 4, kemudian kita masukkan nilai satu-satunya yaitu 2, 3, min 1, 1. Sini juga ada 4, min 1, 2, 3, min 1, 1, 3, min 1. Kemudian di sini ada juga 3, 2, min 1, 9, ya. Kemudian kita juga memasukkan bagian kanan dari matriks tersebut, yaitu nilainya ada 5, 8, 0, dan 10. Kemudian kita juga diminta di sini untuk memberikan nilai awal pada matriks span 0 atau nilai tebakan. Misalnya nih kita menebak nilainya itu yaitu 2, 0, 1, 2. Kita enter. Di sini kita diminta untuk memasukkan dua pilihan yaitu ya satu ada menggunakan galat dan dua yaitu menggunakan iterasi. Di sini kita menggunakan galat terlebih dahulu. Kita masukkan nilai epsilonnya yaitu 0,0001. Maka hasil dari eh, nilai epsilon yang ada pada matriks tersebut yaitu X12, X12, X28, X31,33,
dan X4 yaitu 1,48, 14, 8, dan seterusnya. Kemudian, di sini juga kita ingin memasukkan ordo 4 kali 4 yang kecil. Sama seperti yang tadi. Kita masukkan 2, 3, min 1, 1, 4, min 1, 2, 3, min 1, 1, 3, min 1, 3, 2, min 1, 9, dan kemudian kita juga diminta di sini untuk memasukkan bagian kanan, yaitu 5, 8, sama seperti yang tadi. 0, 10. Nah, kemudian kita juga diminta untuk memasukkan nilai tebakan, yaitu 2, 0, 1, 2. Nah, tadi kita kan sudah menggunakan galat nih. Selanjutnya kita akan menggunakan iterasi. Kita menentukan pilihan kita yaitu nomor 2. Nah, kita akan memasukkan jumlah iterasi maksimal yang akan ditampilkan nanti. Misalnya kita masukkan 10, 5. Maka nilai iterasi yang keluar adalah 2, 8, min 1, 33, dan min 1, 48, 14. Dan begitu juga seterusnya sampai matriks ordo 8 kali 8 angka kecil dan juga matriks ordo 8 kali 8 angka besar. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.